Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ini pertama kali saya datang setelah pandemi, ya. Jadi saya senang sekali, udah banyak ya yang bisa hadir di sini, luar biasa. Ada yang tahu cerita Wisaka? Wisaka. Nah, jadi Wisaka ini memang Daika. Daika itu kalau laki-laki Dayaka, kalau Daika itu perempuan, itu donatur utama gitu ya, Daika terkemuka. Nah, tapi ini kalau saya ceritain mengenai Wisaka bukan berarti nggak berlaku buat bapak-bapak ya. Memang ini karena cerita mengenai Wisaka, jadi banyak cerita mengenai perempuan ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga seperti gitu ya. Tapi berlaku loh ya buat bapak-bapak ya. Oke. Nah, sekarang siapakah Wisaka? Di sini berapa orang yang sudah tahu cerita Wisaka? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Ini ceritanya agak panjang, tapi saya usahakan singkat karena ini banyak kalau menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Wisaka ini. Makanya saya jelaskan. Ya. Jadi Wisaka itu kakek neneknya namanya Mendaka dan kakeknya neneknya adalah Canda Paduma. Jadi mereka ini adalah orang terkaya di kotanya, namanya Badia di Kerajaan Angga. Nah, jadi ini orang kaya karena mereka di kehidupan lampaunya katanya itu pernah berdana kepada Paceka Buddha. Jadi di kehidupan sekarang itu mereka luar biasa, hidupnya nggak pernah kekurangan. Ya. Jadi pada usia 7 tahun Buddha itu datang ke kota Badia ini. Nah pada saat itu si kakek ya, si kakek ini dia mengirimkan cucunya untuk menemui Buddha dengan 500 kereta ya, 500 kereta yang berisi dayang-dayang. Tahu ya dayang-dayang pembantunya gitu ya. 500 itu. Nah, itu mereka semua datang bertemu Buddha. Nah, tapi si dalam usia 7 tahun si Wisaka juga udah ngerti. Jadi sebelum menemui Buddha dia udah menghentikan keretanya dulu. Nah, dia turun mendekati Buddha memberi hormat. Nah, karena Buddha sangat mungkin sangat surprise gitu ya, ada anak kecil datang bisa memberi hormat seperti itu. Jadi akhirnya Buddha membabarkan Dhamma kepada Wisaka. Dan pada saat itu di usia 7 tahun setelah mendengarkan Dhamma dia menjadi Sotapanna. Ya, jadi di usia 7 tahun. Jadi 2 minggu ke depan si kakek selalu mengundang Buddha dan murid-muridnya itu juga banyak datang ke rumahnya untuk berdana makan selama 2 minggu setiap hari. Nah itu yang dilakukan ya. Makanya nanti si Wisaka ini banyak sekali membuat kebajikan sampai disebut sebagai pemimpin umat awam wanita dan juga Dai Kanam Aga. Jadi yang terkemuka, pendukung Buddha yang terkemuka yang perempuan. Itu ya. Nah, jadi di kerajaan ini di kota Badia ini ada 5 orang. Jadi si Mendak kakek neneknya kan, kemudian papa mamanya Dadananjaya dan Sumana Dewi dan juga pembantu mereka yang namanya Punya. Jadi 5 orang ini terkenal sebagai Panca Mahapuna atau kelima orang yang sangat beruntung atau 5 orang yang sangat mempunyai banyak kebajikan. Punya itu kan kebajikan. Nah itu jadi 5 orang ini. Kemudian si Wisaka itu katanya punya 5, belum keluar ya, oke, punya 5 ciri khas ya, 5 kecantikan rambutnya bagus, kemudian daging tubuh atau bibirnya bagus, merah gitu ya, nggak pakai lipstik ya, udah bagus. Kemudian tulang-tulang, gigi, susunan tubuhnya itu bagus, juga kulitnya bagus, berwarna emasan gitu ya, kuning bangsat. Kemudian dia
muda terus, katanya nanti sampai usianya, dia kan usianya sekitar 120 tahun. Bahkan sampai udah usia 120 tahun, mukanya masih kelihatan seperti usia 16 tahun. Jadi awet muda gitu ya. Nah, ini dia punya 5 kecantikan. Jadi kerajaan Angga itu berdekatan dengan kerajaan Magadha, bersebelahan. Tapi karena kerajaan Magadha itu kan rajanya Bimbisara, itu lebih istilahnya lebih besar ya. Jadi di saat di zaman Buddha ini Raja Bimbisara juga memerintah kerajaan Angga ini gitu ya. Nah, jadi singkat cerita Raja Bimbisara kan di kotanya itu punya di kerajaannya punya 5 orang hartawan yang salah satunya kan kakeknya si Wisaka ini. Nah, karena mereka di situ punya 5 ya orang yang hartanya luar biasa yang sangat bajik. Nah, akhirnya si Raja Pasenadi itu Raja Pasenadi dan Bimbisara ini berteman karena istri dari Raja Bimbisara adalah adik dari Raja Pasenadi. Nah, jadi singkat cerita Pasenadi meminta kepada Raja Bimbisara untuk mengirim salah satu dari 5 orang kaya itu ke kerajaannya. Akhirnya yang dikirim adalah papanya si Wisaka ya. Oke. Nah, jadi akhirnya Dananjaya papanya Wisaka itu pergilah ke satu kota, ke satu daerah sebelum Sawati karena kerajaan dari Raja Pasenadi Kosala itu ibu kotanya namanya Sawati. Pasti sering dengar ya di Suta-Suta banyak sekali cerita mengenai Sawati. Nah, akhirnya Dananjaya tiba sebelum sampai ke Sawati kurang lebih 40 km dari itu dia ketemu satu tempat. Di situ tempat itu dia merasa itu tempatnya bagus, nyaman. Jadi dia meminta kepada Raja Pasenadi untuk membangun satu kota di situ ya. Akhirnya tinggallah mereka di satu kota yang namanya Saketa. Nah, jadi kemudian di kotanya si Raja Pasenadi itu Kosala ada juga orang kaya namanya Brahmana Migara ya, tapi dia punya anak laki-laki namanya punya Wadana. Nah, karena udah cukup umur mau dinikahkan, tapi si anak ini nggak mau. Dia bilang saya nggak akan menikah kalau saya nggak ketemu perempuan yang punya 5 kecantikan yang tadi ya, 5 kecantikan yang dimiliki oleh si Wisaka. Nah, akhirnya si papa itu kirimlah ke India ya, kirim banyak Brahmana ke India untuk mencari jodoh buat putranya. Jadi cari-cari enggak ketemu. Sampai akhirnya mereka mau balik lagi, mereka mampir katanya mampir ke Saketa. Ya. Nah, di Saketa itu mereka ketemu dengan Wisaka. Nah, ceritanya pada saat mau hujan deras, si Wisaka itu dan dayang-dayangnya itu kehujanan. Tapi si dayang-dayangnya itu pada takut kehujanan jadi kabur berteduh. Berteduh di tempat para Brahmana itu. Sedangkan Wisaka enggak. Ceritanya jalan aja biasa, enggak pengaruh. Waktu ditanya kenapa? Oh kamu enggak lari seperti yang lain. Ya, perempuan yang ini bilang saya enggak lari karena apa sih paling cuma basah bajunya aja. Saya masih punya banyak baju katanya. Jadi saya nggak perlu lari. Nah, kemudian ini si Rahmana ini hebat amat nih ya. Orang ini nggak seperti yang lain gitu. Jadi ini kayak cocok. Nah, singkat cerita akhirnya dilamar, akhirnya setuju gitu ya. Singkat cerita. Tapi saya nggak cerita banyak mengenai itu karena takutnya agak kepanjangan. Jadi singkat cerita di saat pernikahan karena si Wisaka itu dari orang yang sangat kaya, jadi diberikan oleh keluarganya mas kawin dan juga mahalata pasada ini maksudnya emas yang berbentuk seperti burung merak. Katanya sih dari seluruh badan, dari kepala sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini yang harganya luar biasa mahal. Kemudian juga papanya mengirimkan 8 penasehat untuk ke kerajaan Kosala. Karena kalau di India itu biasanya perempuan ya yang kasih mas kawin kan ya. Biasanya kalau di India tradisinya. Jadi ini juga gitu, dia membawa banyak
dia membawa 8 penasehat. Ini fungsinya kalau nanti ada ribut-ribut, biar penasehat ini yang menentukan gitu, kayak hakimnya gitu. Benar nggak, siapa yang benar, seperti itu. Jadi dikirim ada 8 penasehat, juga dikirim 500 kereta yang masing-masing uangnya 500 kereta, emasnya 500 kereta gitu ya. Bisa dilihat itu banyak sekali yang dikirim, dan juga mereka mengirimkan ternak. Ternak itu sangat banyak, katanya ternaknya itu 3/4 yojana. 1 yojana itu kurang lebih 8 mil. Jadi 3/4 dari 8 mil itu berapa? Mungkin sekitar 6 mil ya. Jaraknya itu 6 mil kali 6 mil itu isinya ternak semua. Nah, tapi pada saat ternak-ternak itu jalan, katanya ada 60.000 sapi jantan dan 60.000 sapi betina ini yang dari kandangnya itu dia mau lepas gitu dari kandangnya, kabur dari kandangnya, ngikut juga si Wisaka itu ke Kosala gitu. Karena di zaman sebelumnya, di kehidupan lampaunya, si Wisaka ini pernah berdana ke 20.000 biku ya. Jadi kita lihat, karena kita berbuat banyak kebajikan di kehidupan lampaunya, itu kita bisa rasakan di kehidupan yang akan datang. Di sini pernah belajar Abhidhamma nggak? Ada yang pernah belajar ya? Kalau kita tahu di Abhidhamma dijelaskan. Jadi di dalam satu momen ya, itu ada 17 momen kesadaran ya. Di dalam kesadaran itu namanya ada jawana. Ini singkat ya saya cerita. Ada jawana, ada 7 jawana. Jawana pertama akan berbuah apa yang kita lakukan berbuah di kehidupan saat ini. Jawana ketujuh yang terakhir berbuah di kehidupan kita yang berikutnya. Tapi jawana dari kedua sampai ke-6 itu berbuah di banyak sekali kehidupan. Terus sampai kita mencapai nibbana. Ya. Nah, jadi kita harus ingat itu. Satu jentikan jari ada triliunan kama yang bisa berbuah gitu ya. Jadi triliunan momen kesadaran. Nah, jadi separuhnya itu kan jawana. Jadi separuhnya itu adalah bisa menghasilkan buah. Kama yang bisa menghasilkan buah. Makanya kenapa Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Ini kita biasa kebaktiannya berapa lama ya di sini? Hari Sabtu gini. 2 jam? 2 jam ya. Bayangin, 1 jentikan jari 1 detik lah ya, 2 jam itu berapa banyak momen kebajikan yang Bapak Ibu sudah lakukan ya. Apalagi kalau rajin setiap Sabtu datang mendengarkan dhamma, baca parita, itu berapa banyak kebajikan yang buahnya bisa di banyak kehidupan kita rasakan ya. Jadi penting sekali ya. Juga jadi Bapak Ibu jangan suka marah ya. Marahnya misalnya berjam-jaman, waduh. Dengerin damanya 2 jam, marahnya 8 jam. Lebih banyak marahnya, lebih banyak mana tuh kemungkinan berbuahnya? Yang 8 jam atau yang 2 jam? Nah, itu harus diingat. Jadi kalau marah, ingat, lupain, jangan marah karena berbuahnya lebih banyak ya nanti ya. Tuh ya. Oke. Nah, ini ada 10 nasihat pernikahan yang diberikan oleh ayah Wisaka kepada Wisaka. Masing-masing saya jelaskan. Jangan membawa keluar api dari dalam. Ada yang tahu apa maksudnya jangan membawa keluar api dari dalam? Ada yang mau coba? Oke. Jadi katanya kalau istri, ini juga berlaku untuk suami ya. Jangan membocorkan perkara suami dan mertuanya kepada orang luar. Jadi kalau di rumah, di dalam rumah ada masalah, jangan ceritain ke orang lain. Ya, bahkan ke keluarga kita ya, nggak usah ceritain. Jadi yang ada masalah nggak usah diceritain ya, gitu. Ya, jadi ada pertengkaran jangan diceritain. Yang kedua, jangan membawa masuk api dari luar. Kan yang tadi udah tahu. Yang kedua pasti tahu. Apa? Tahu? Jangan kalau di luar ada orang gosipin mengenai keluarga kita, mengenai suami kita.
mengenai mertua kita jangan laporin ya, jangan ceritain, si A ceritain ini loh. Nah itu jadi membuat keributan. Nah ini yang disampaikan oleh si Papa Wisaka ya. Jadi kalau ada kritik atau apa, jangan dilaporkan. Gitu. Ya sampai sini tahu ya. Jadi istri seharusnya tidak mendengarkan gosip dan cerita dari orang lain ya. Oke. Dan ketiga, memberi hanya kepada yang memberi. Maksudnya apa? Memberi hanya kepada yang memberi. Nah, maksudnya, jadi memberi hanya kepada memberi. Kalau kita meminjamkan sesuatu, ya barang atau uang atau apapun, kita berikan hanya kepada orang yang mau mengembalikan. Jadi kalau kita tahu orang ini enggak udah terkenal, kalau saya pinjamin dia nggak balikin, jangan diberikan. Itu pesannya, ya. Kemudian tidak memberi kepada yang tidak memberi. Ini apa? Ya, jangan meminjamkan barang. Oke, jangan meminjamkan barang atau uang kepada orang yang tidak mengembalikan. Jadi tadi salah ya. Jadi hanya dipinjamkan yang tadi hanya dipinjamkan kepada yang mau mengembalikan. Itu ya. Nah, sekarang yang kelima. Memberi kepada yang memberi dan juga tidak memberi. Ini maksudnya apa ya? Memberi. Jadi maksudnya kalau ada keluarga kita ya yang atau teman yang tidak mampu, kalau memang tidak mampu ya, kita harus bantu. Maksudnya gitu. Ya, kalau ada keluarga, sahabat ya. Walaupun dia nggak bisa balikin, tapi dia perlu, itu harus dibantu. Bagus nggak itu nasihatnya? Bagus ya, bisa berlaku untuk kita semua. Kemudian duduklah dengan bahagia. Maksudnya, kalau di keluarga kita ada orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih tua itu kita beri tempat duduk dulu, baru kita, ya, mertua kita atau suami gitu ya, itu harus atau orang tua kita harus duduk dulu, baru kita boleh duduk. Itu maksudnya duduklah dengan bahagia, ya. Nah ini kalau melihat mertua atau suami, sebaiknya dia berdiri ya, dia kasih duduk dulu, jangan diam aja cuek-cuek gitu ya. Maksudnya gitu. Nah ini tentunya baik kalau kita bisa praktekkan ya. Zaman sekarang udah nggak gitu katanya ya. Mau orang tua datang, mau suami datang, udah cuek aja, duduk-duduk aja gitu, nggak usah. Tapi kalau kita bisa memperlakukan dengan baik kan, jadi hidupnya jadi harmonis ya keluarganya. Kemudian makanlah dengan bahagia. Nah pasti sama ya. Jadi sebelum kita makan, kita harus memastikan mertua kita, suami kita, ya atau orang yang lebih tua itu sudah mendapatkan makanan, sudah dilayani, baru kita makan. Kemudian tidurlah dengan bahagia. Nah ini apa maksudnya? Jadi sebelum kita tidur, kita pastikan dulu semua pekerjaan udah selesai, kemudian pintu-pintu dikunci ya. Kalau enggak ntar ada pencuri yang masuk ya. Siapa yang di sini yang kalau malam ngecek pintu rumah udah dikunci belum? Ya, di Jakarta apalagi ya harus wajib itu ngecek. Nah, jadi pergilah tidur setelah semua tugas selesai ya kecuali lagi sakit ya. Istrinya harus kecuali sakit dia mungkin nggak bisa bangun pagi, tapi kalau yang lain sebaiknya bangun pagi gitu ya. Nah, rawatlah api. Nah, maksudnya apa nih? Jadi katanya mertua atau suami itu seperti api. Maksudnya apa seperti api? Jadi mereka itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Ya, saya tadi baru dengar cerita teman saya cerita. Ada teman katanya gitu, cerita ribut sama mertuanya, gitu ya, ribut sama mertuanya dan ya biasalah menantu mertua pasti banyak ya kisah-kisah. Tapi kita harus berhati-hati menjaga apa ya perasaan suami dan juga perasaan dari mertua. Saya bilang ini saya mengambil contoh saya ya dulu akhir tahun
eh, 2000 akhir, tahu kan tahun 1998 ya, gimana di Jakarta. Jadi saya saat itu saya dapat pekerjaan yang dikirim ke Amerika. Memang saya cari karena kan situasi Jakarta nggak aman. Jadi suami saya bilang ya udah deh, kamu coba kalau dapat boleh. Jadi saya berangkat dapat kan, jadi saya berangkat ke Amerika. Itu saya punya penghasilan sendiri kan di Amerika. Suami saya nggak berangkat, suami saya di Jakarta. Karena suami saya bilang nanti setelah kamu dapat, biasanya dapat green card, dapat udah bisa kerja, dia baru ke sana. Nah, jadi saya punya penghasilan sendiri. Tapi saya kalau mau beli apapun pakai uang saya loh ya, bukan uang suami saya, pakai uang saya. Tapi saya pasti ngomong sama suami saya mau beli ini, bagaimana? Boleh nggak? Suami saya bilang, oh ini boleh. Kalau saya mau ke sini, ini jangan gitu. Oh jangan ya saya nggak lakukan. Padahal dia tahu nggak? Dia nggak tahu. Dia kan di Jakarta, saya di Amerika. Dia nggak bakal tahu. Tapi saya tetap saya lakukan itu. Dan saya nggak merasa apa-apa. Dulu kan ya udah gitu. Sampai waktu saya kembali ke Indonesia, suami saya berkata kepada saya ya waktu itu, saya waktu kamu mau beli apa, mau lakukan apa, kamu minta izin ke saya. Saya merasa saya sangat dihargai. Ya. Jadi dia sangat respect kepada saya karena saya respect kepada dia gitu. Saya waktu dulu nggak kepikir kalau itu sesuatu hal yang penting. Tapi ternyata buat para suami itu penting. Benar ya Bapak ya? Penting ya? Istrinya ya memberi itu. Walaupun bukan itu. Jadi nggak berarti kalau kita punya uang sendiri, oh kita mau beli apa ya udah beli aja gitu. Ya kecuali yang nilainya kecil ya. Tapi misalnya kalau ada suatu yang nilai cukup besar, baiknya dirundingkan dulu. Benar ya? Kemudian yang terakhir, hormatilah para dewa rumah tangga. Ini soalnya ada ini nggak ya? Saya punya baterai mau habis. Ada. Oke. Hormati para dewa perumah tangga. Jadi apa itu ya? Jadi katanya mertua dan suami itu harus dihormati layaknya dewa di rumah kita, ya. Nah, juga jadi ini disampaikan oleh si Wisaka. Jadi itu adalah kata-kata yang diberikan oleh ayahnya sebagai bekal dia sebagai ibu rumah tangga. Dan juga ayah papanya pesan dia itu harus selalu berdana kepada biku ya kepada biku sangga, memberi dana makan. Karena apa? Biku sangga itu kan hidupnya disokong oleh para umat. Benar ya? Nah, tapi para umat kalau kita berdana kepada biku, jangan cuma berdana kepada biku yang terkenal ya. Karena ada juga kan semua biku, ada juga yang biku nggak terkenal. Dia kadang-kadang juga perlu support dari kita ya. Jadi kita harus adil ya kalau mau memberi support. Nah, jadi itu singkat cerita ada 10 pesan itu yang menurut saya sangat bagus buat kita rumah tangga. Jadi bapak juga gitu ya, harus menghormati mertuanya dan juga menghormati istrinya juga. Ya. Kemudian si Wisaka ini, jadi tadinya kan mertuanya itu percaya muridnya petapa, ada kumpulan petapa ya, petapa telanjang. Dia muridnya itu. Jadi nggak percaya sama Buddha. Tapi akhirnya si Wisaka berhasil meyakinkan mertuanya untuk percaya kepada Buddha gitu. Nah, jadi singkat cerita si mertuanya ya dan keluarga suaminya semuanya akhirnya menjadi pengikut Buddha. Nah, saat itu
si Wisaka karena dia sering berdana kepada Buddha, terakhir dia juga meminta kepada Buddha supaya boleh berdana 8 hal ini. Ya, yang pertama adalah kain musim hujan. Karena biasanya biku-biku kan jubahnya cuma satu ya. Ada sih yang beberapa, cuma biasanya itu mereka pakainya satu. Jadi kalau lagi musim hujan, nah jadi pertama dia berdana kain musim hujan. Jadi maksudnya berdana jubah baru gitu. Makanya ini juga salah satu hal yang kenapa akhirnya setiap katina kita biasanya kan berdana jubah ya. Itu kan katina setelah masa musim hujan ya. Ini salah satunya. Kemudian dia meminta supaya setiap ada biku yang berkunjung ke kota Sawati, ya setiap biku baru yang datang itu harus dia yang kasih makan gitu, ya. Kemudian juga memberi makanan kepada biku yang hendak keluar. Jadi kalau ada biku yang mau pergi dari kota Sawati, dia juga minta supaya boleh dikasih kesempatan berdana makan kepada biku tersebut. Saya pernah ditanya gini, katanya Wisaka kan orang kaya ya, tadi hartanya nggak habis katanya, bahkan setelah menikah pun orang tuanya masih kirimin harta ya, kirimin terus. Itu kan nggak habis. Kalau kita gimana, kan kita nggak punya harta seperti itu, benar ya? Tapi apakah kita bisa nggak tetap berdana? Bisa ya. Jadi nggak harus sekaya Wisaka untuk kita berbuat kebajikan. Nah, saya nggak tahu apa saya pernah jelaskan di sini atau enggak. Jadi ada yang bertanya, kalau kita berdana tuh bagaimana, seberapa besar kita harus berdana? Ya, Buddha pernah menjelaskan di salah satu sutta, kalau kita penghasilan kita bagi 4 bagian, 4 kuadran, 4 bagian. Satu bagian penghasilan kita ya, seperempatnya adalah untuk keperluan sehari-hari. Ya. Seperempat bagian lagi untuk keadaan darurat. Kita harus saving, ya simpan. Kalau misalnya kebutuhan buat anak sekolah, misalnya ya uang pangkal, mau masuk kuliah, mau macam-macam lah, atau sakit, kita harus simpan. Itu seperempatnya kita tabung. Setengahnya, jadi seperempat, setengahnya lagi itu adalah untuk kalau kita berinvestasi, ya mungkin yang masih muda-muda bisa investasi, saya nggak tahu, bisa properti atau apa buat kita investasi. Itu yang Buddha sampaikan, 4 bagian itu, 4 kuadran. Terus berdana masuk yang mana? Ada yang tahu? Kan Buddha cuma jelasan itu, ya seperempat buat kehidupan sehari-hari, seperempat buat darurat, setengah untuk investasi, ya untuk masa depan. Nah, dana masuk yang ada yang tahu? Hah? Yang mana? Yang pertama, betul. Ya, jadi yang untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misal kita kerja atau gaji kita 10 juta. Jadi seperempatnya kan 2,5 juta. Nah, kita usahakan nih 2,5 juta untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dana juga harus kita ambil dari sini gitu. Ya, jadi nggak harus untuk berdana itu nggak harus kayak Wisaka ya begitu besar. Tapi yang penting niatnya itu, niatnya Wisaka. Pokoknya kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya, ada teman saya, mohon maaf, dia sekarang lagi kesusahan, ya suaminya di PHK, dia juga ya misalnya masak lah ya. Kan uang juga nggak cukup. Untuk nggak bisa kayak kita misalnya ada yang mau ini, oh Mbak Nana dia ikut dana. Tapi dia usahakan. Kalau ada dana, dia usahakan sedikit juga dia dana. Misalnya 10.000, saya dana ya. Ini nggak apa-apa. Ya, atau dia dana tenaga. Kadang-kadang kita bilang, oh kita mau kemari nih. Kita mau dana ke Biku. Misalnya kita mau pergi kemana gitu ya. Kamu yang masak ya? Iya, dia yang masak.
dia yang beliin. Saya dia yang beliin barang-barangnya. Kita kasih uangnya, dia yang beliin. Dia keluar tenaga. Itu bisa kita lakukan. Jadi niatnya itu yang lebih penting daripada nilainya. Ya, oke. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ramani, sebenarnya ada yang ingin bertanya baru masuk melalui Zoom. Apakah boleh untuk? Ya. Baik, saya bacakan Ramani. Saya udah matikan Zoom-nya nggak lama. Oh, bisa ya? Oke. Saya bacakan ya, Ramani. Ya, silakan. Permisi Ramani, saya mau bertanya. Tadi diutarakan dimulai dari pikiran, efek dari berpikir positif dan negatif bisa berakibat karma yang luar biasa. Pertanyaan saya, kita bekerja dimanapun, misalnya di kantor, bergaul dengan atasan dan teman sejawat, umumnya kita berpikir biasa berhubungan dengan pengalaman kita sebelumnya. Jika kita mencurigai seseorang karena tindak tanduknya mirip dengan peristiwa sebelumnya, apakah itu berakibat karma buruk kepada kita? Bagaimana mengantisipasi hal ini dalam hal kita tidak ingin bergelut dengan pikiran negatif tentang orang tersebut, tetapi tetap hati-hati karena posisi di tempat tersebut harus ikut bertanggung jawab secara formal. Terima kasih, Ramani. Jadi kalau kita mencurigai ya, sebenarnya kalau mencurigai itu juga gimana ya, kurang tepat ya. Kan belum, maksudnya tadi saya kurang paham. Apakah maksudnya sebelumnya orang yang dicurigai itu udah melakukan gitu ya, udah melakukan yang sama ya. Nah, ada lebih baik kalau kita menghindari, kalau bisa kita menghindari orang tersebut. Ya, daripada kita tetap bergaul tapi kita curiga. Karena curiga itu kan udah karma buruk. Tapi kan kalau kita menghindari, kita belum melakukan. Gitu. Jadi ada lebih baik kalau kita udah tahu dia misalnya dia suka mencuri atau dia, ya udah nggak usah berteman, itu lebih baik. Kan Buddha juga pernah menyatakan daripada berteman dengan orang yang buruk, lebih baik kita sendirian gitu. Intinya seperti itu. Jadi lebih baik kita menghindari aja itu daripada kita tetap bergaul dengan itu. Walaupun itu teman sekerja iya, tapi kita sebatas profesional aja gitu. Tapi jangan dekat lah istilahnya dengan orang tersebut gitu. Apakah ini menjawab gak ya pertanyaan? Apakah menjawab? Selamat sore Rahmani. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Ramani bisa menjawab pertanyaannya. Apakah dari sini ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Atau ada yang ingin bertanya secara tertulis? Atau mungkin dari Zoom ada yang ingin bertanya melalui raise hand? Ada yang raise hand? Sepertinya belum, tidak ada ya yang raise hand. Ada. Oh, ada. Apa? Oh iya, ada yang raise hand. Boleh silakan untuk nyalakan mic-nya kepada Bapak Subha Kumaro. Iya, terima kasih host. Kalian Mita. Saya dari Kota Tangerang, Ramani Belum Veronica. kedengaran, Pak. Maaf. Mungkin mic-nya belum nyala. Mohon maaf Pak, untuk suaranya belum keluar ya? Iya, sudah kedengaran ya? Iya, gimana sekarang? Saya harus nyalain. Boleh diulang lagi Pak? Untuk suaranya masih belum terdengar sepertinya. Baik. Selamat malam. Bentar ya Ramani.
Iya, gimana? Ada kedengaran ya? Atau bisa diketik di chat gitu Pak, karena sama sekali nggak kedengaran suaranya. Iya, selamat malam. Pak. Ya, selamat malam. Gimana Bu? Udah kedengaran Bu? Sudah kedengaran Pak. Oh ya, terima kasih. Ibu Ramani Veronica, saya dari Kota Tangerang Bu. Ini mau tanya mengenai dana, kemudian juga kalau tadi kan seperempat untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian seperempat untuk cadangan ya. Kemudian setengahnya lagi juga sudah disiapkan gitu Bu. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang memang dananya itu tidak teratur Bu. Artinya seketemunya gitu. Hari ini punya uang atau mungkin besok juga tidak punya uang. Tetapi tentunya kan semuanya sebagai umat Buddha itu ingin mendanakan sesuatu yang luar biasa gitu. Buahnya bukan lagi kusala kama, tapi inginnya sih tingkatnya maha kusala gitu. Atau kalau perlu garuka kusala kama gitu kalau perlu. Mungkin ada solusi nggak Bu? Jika umat ini berdana secara luar biasa, apakah memang harus dengan rekayasa atau ada niat atau memang yang lebih bagus itu spontan itu saja, sehingga menimbulkan buah karma yang luar biasa, mahakusala atau garuka kama, kusala kama. Terima kasih banyak. Oke. Jadi memang kalau kita bisa berdana spontan akan lebih baik sebenarnya kalau bisa berdana spontan. Tapi nggak semua orang bisa lakukan itu. Misalnya kita lihat nih, satu saat kita lihat ada, mohon maaf, misalnya ada biku lah, apalagi ada arahat, katanya yang paling bagus ya. Ada arahat. Tapi saya lagi nggak punya uang. Ini bagaimana? Ya, yang penting kita kalau kita saat itu nggak punya uang, kita lihat ada orang yang berdana, kita bisa mengucapkan sadu, sadu, sadu. Itu artinya kan saya turut berbahagia atas kebajikan orang tersebut. Itu juga sudah bisa berbuat kebajikan. Jadi nggak harus saat itu juga uangnya. Tapi untuk orang yang misalnya pendapatannya tidak tetap, tapi kan dia bisa, misalnya ya, saya pendapatan tidak tetap itu bisa, maksudnya gini loh, bisa sedikit, bisa juga banyak. Misalnya lah orang main saham, pendapatannya tetap atau enggak tetap? Tidak tetap, ya. Tapi itu kan hasilnya besar. Hasilnya besar ya Pak. Biasanya untungnya besar, ruginya juga besar. Tapi kalau misalnya orang yang kerja, mohon maaf, misalnya kuli bangunan yang dibayar per hari, ya. Kadang-kadang ada pekerjaan, kadang-kadang enggak pekerjaan. Jadi dia bisa saving, misalnya dia satu hari ini dapatnya 50.000 per hari. Dia bisa simpan, jadi makannya gimana? Tadi kan kalau 50.000 misalnya dia usahakan kalau bisa makannya ya jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa 12.500 lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa misalnya berapa? Saya harus makan satu hari ini harusnya 30.000, ya nggak apa-apa. Kan memang kan yang idealnya seperti itu Pak. Seperempat, Yes. setengah. Idealnya itu. Tapi kalau nggak bisa, ya dia harus makan untuk kebutuhannya dia. Jadi lebihnya 20 itu dia harus simpan. Disimpan. Kenapa? Karena nanti pada saat misalnya satu hari ini dia simpan 20.000, besok 20.000. Pada saat dia nggak dapat pekerjaan itu kan dia bisa pakai. Itu bisa pakai. Siapa tahu nanti satu waktu tabungannya juga cukup ya. Tapi dia dapat pekerjaan terus. Nah, itu dia bisa gunakan untuk baru dia gunakan misalnya untuk berdana. Jadi sebenarnya
kan yang Buddha sampaikan itu idealnya. Tapi kita harus juga punya kebijaksanaan. Nggak berarti saya sekarang anak saya nggak bisa makan, nggak apa-apa deh. Saya nggak makan, anak saya nggak makan, yang penting saya bisa berdana ke Bante. Bukan gitu caranya. Kan Buddha menyatakan harus ada kebijaksanaan. Yang bagus seperti itu. Tapi tentunya kebutuhan kita pribadi, makan terutama, kita dan keluarga itu harus didahulukan. Kalau memang itu ternyata hampir istilahnya 75%, ya nggak apa-apa, 75% itu harus digunakan begitu. 25%-nya ditabung. Gitu. Tapi yang terbaik memang seperti itu. Apakah menjawab? Iya Bu, sekali lagi Bu. Terus apakah kita harus memiliki kesadaran? Misalnya dari mana uang tersebut kita dapatkan? Apakah memang dari usaha bersih gitu, artinya tidak curang dalam perdagangan atau lain-lainnya? Kesadaran ini apakah mutlak Bu? Atau kalau kita pasarkan apakah buahnya itu akan benih yang tulen gitu Bu? Kalau kita dapatkan dana yang kurang baik pada awalnya, itu saja. Sudah pasti, karena kan Buddha juga mengajarkan banyak mata pencaharian yang benar. Tidak menjual dari daging ya, daging yang dipotong gitu ya, pembunuhan makhluk itu harus dihindari, mata pencaharian itu. Kemudian kayak narkoba gitu yang membuat orang menjadi kecanduan, itu jualan seperti itu harus dihindari. Dan juga alat kayak pistol kayak gitu ya, itu juga harus dihindari seperti itu. Jadi Buddha udah menyatakan itu. Jadi saya rasa itu udah hal yang umum ya, kita harus lakukan seperti itu ya. Kalau jangan misalnya jadi pengacara tapi dia udah tahu kliennya salah, dia tetap memutarbalikkan fakta menjadi kliennya jadi menang. Itu menurut Buddha itu juga nggak benar. Itu termasuk musyawadah. Itu termasuk hal yang aku salah gitu Pak. Jadi tentunya memang benar kita harus tahu, kalau bisa sebisa mungkin kita harus melakukan perbuatan yang tidak tercela gitu. Nah, tapi ada kalanya ada orang yang bilang, habis gimana? Saya dari kecil, dari turun temurun jualan ayam, misalnya ayam potong. Terus gimana? Saya ya mungkin nggak bisa seketika, ya nggak bisa seketika. Tapi perlahan-lahan kalau kita udah tahu itu salah, perlahan-lahan kita punya uang, kita coba usaha sampingan apa, ya. Karena nanti usaha yang benarnya itu pasti akan memberikan hasil yang lebih baik daripada usaha yang kurang baik tersebut misalnya. Apakah menjawab, Pak? Sadu. Terima kasih banyak Ramani Veronica. Nama budaya.